Zak, lu tau nggak kita lagi nongkrong di mana? Gimana kita nih? Di mana tuh? Ini tuh ada di Cirende, nama daerahnya. Oke, nama tempatnya? Nama tempatnya itu Pelataran Kopi. Apa tuh kalau boleh tahu? Pelataran Kopi itu kenapa kita namain Pelataran? Karena ini tuh halaman rumah gue pribadi, pelataran rumah gue pribadi lah. Jadi kita ambil nama Pelataran karena memang konsepnya kan biar homey aja, biar ngerasa di rumah aja gitu. Nggak yang mesti gimana-gimana lah gitu. Memang untuk ngobrol, untuk santai di rumah gitu sih. Oke. Terus ini dimulai sejak kapan nih Pelataran Kopi? Dimulai itu sebenarnya awalnya tuh branding kita warkop Pelataran. Nah ini tuh sebenarnya kalau untuk warkopnya tuh udah jalan 2 tahun. Tapi per Januari tahun ini, bulan kemarin tuh baru kita ganti branding jadi ke Pelataran Kopi, ngilangin nama warkopnya gitu. Sampai berapa kali pindah tempat kerja juga ya, Cat? Masih ngikut. Itu dia. Kenapa tuh lu kalau boleh tahu pindah-pindah? Karena kalau pindah-pindah kayaknya sebagai barista kita pasti bakal pindah sih ketika kita udah dapet ilmu. Dan kebetulan tempat gue pada waktu itu tuh support, maksudnya kayak kalau memang lu udah punya dapet ilmu, kalau memang lu udah punya ilmu dari sini nggak apa-apa gitu. Kalau mau coba lagi untuk cari mungkin gaji yang lebih tinggi gitu, untuk lingkungan yang lebih bagus lagi gitu sih awalnya. Nah, kita kan lagi ngebahas kopi nih. Nah, di meja ini ada 3 minuman nih. Kalau boleh tahu apa aja tuh? Pertama kita dari Mont Blanc kali ya. Iya, jadi ini minuman yang lagi rame banget nih. Oh, lagi culture abis. Iya, lagi hype banget nih di dunia kopi. Mont Blanc. Jadi dia tuh kurang lebih katanya sih minuman khasnya Melbourne di sana gitu. Jadi kalau kita di sini kan ada kopi susu gula aren. Gitu. Di sana nih ada Mont Blanc. Kita ada Mont Blanc, basicnya tuh dia kopi kita campur pakai krim homemade gitu. Terus kedua ada strawberry milk. Ini biasanya buat cewek-cewek karena milky kan, enak lah dia gitu, creamy ya, strawberry. Iya, selanjutnya yang terakhir nih ada cranberry freeze. Jadi dia basicnya soda sama jus lah. Ini rasanya seger. Lu Zak, menurut lu dari 3 ini lu suka yang mana? Sejauh ini tetap kopi sih, Mont Blanc sih. Sama tadi itu juga, apa sih namanya tadi? Butterscotch. Butterscotch itu gue sebenarnya bukan orang yang ngerti kopi ya, cuman tetap ada inilah, tetap ada patokan lah yang enak dan gak enak kan. Dan menurut gue tuh enak. Enak ya? Iya, yang buat. Oke. Itu salah satu Recommended sih. yang best seller memang di sini. Ya, butterscotch. Ini juga enak sih Mont Blanc. Coba kali deh. Coba. Berarti di atasnya ini krimnya. Iya. Homemade cream itu. Iya, itu krim homemade-nya. Sekasih. Terus ini lah, gue mau nanya nih. Apa tuh? Kan kita, mungkin gue salah ya, tapi yang tahu gue sekarang kan harga kopi itu lagi naik. Nah, lu sebagai anggaplah owner di sini, ngebar sendiri di sini, dengan harga kopi yang mulai naik, gimana nih? Itu luar biasa sih, memang sangat-sangat. Cuma gimana, soalnya kadang kita mau naikin harga pun nggak semua customer tuh bisa nerima dengan mudah. Jadi resiko kayak gitu tetap kita yang ambil. Tuh gimana cara mainin ingredientsnya aja sebenarnya, paling gitu aja sih. Tapi yang penting kualitasnya tetap sama, tuh harga tetap sama, dan customer pun nggak mengeluhkan kok ada beda ya kak rasanya gitu. Masih selalu aman. Lu tipikal orang yang emang hobi berarti sama kopi. Iya. Dari itu mulai dari mana itu? Karena sebenarnya awalnya juga nggak suka kopi ya gitu, nggak suka kopi justru awalnya. Terus iseng-iseng, jadi gue suka nongkrong di salah satu tempat yang di Cinere itu. Terus kebetulan tempat itu lagi open hiring gitu, iseng lah kita coba, karena kan waktu itu bener-bener gue baru banget lulus sekolah, jadi nggak ada kegiatan kan, karena kan nggak kuliah juga. Terus coba iseng interview
dan ternyata langsung masuk dari situ. Dari situ benar-benar tempatnya memang mewadahi, bagus lah di situ gue akuin. Jadi kayak mereka ini benar-benar yang ngajarin tuh dari nol banget gitu. Jadi kayak dari situ mulai nggak apa-apa bisa coba-coba gitu. Udah sampai sekarang jadi suka dan hobi banget gitu, seneng lah sama kopi. Iya benar. Gue yang sebagai penikmat kopi ya, bukan pecinta ya, penikmat saja. Dulu oke lah, gue sering nongkrong satu kafe pindah ke kafe lain, masih dapat esensi ngopinya. Tapi sekarang itu kayak ngerasa udah kopi udah banyak jenisnya, pesen yang pasti-pasti aja. Kayak misalnya latte ya udah pasti rasanya seperti itu kayak gitu. Nah kalau lu yang setiap hari bikin kopi, pernah nggak lu ngerasa gue bosen dah bikin kopi? Pasti pernah bahkan sampai ke titik tuh kayak gue males kalau minum kopi buatan sendiri gitu. Tapi kopi buatan orang gue minum gitu. Nggak tahu kenapa, cuma memang mungkin fasenya aja kali ya gitu. Kalau lu Zak, gimana? Ya kalau gue sih selalu kayak gitu sih. Terus kalau misalnya ke coffee shop yang gue pesan masih sama sih. Kalau misalnya dia nggak ada sisa latte ya gue cari yang lain. Selalu kayak gitu. Nah ini menarik juga sebagai owner kopi itu gimana cara lu jualin menu yang itu jarang orang tahu, orang-orang kayak gue misalnya yang selalu milih menu yang sama di sini. Gimana cara lu menjual produk-produk yang lain gitu? Sebenarnya ini salah satu rahasia, dibilang rahasia ya, salah satu rahasia lah gitu di dunia barista. Kadang tuh customer tuh bisa ke distract sama kalimat kita gitu, gimana cara kita tuh pinter ngejual produk ini gitu loh, karena kan ini salah satu dunia di bidang hospitality kan. Gimana cara kita pinter nih gitu, ngeyakinin orang bisa ikut sama apa yang kita jual gitu. Itu sebenarnya nggak mudah sih, dan nggak semua barista sekarang tuh bisa lah ngelakuin itu gitu. Dan biasa kan, karena kan dari awal pasti kita tanya dulu kan, mau kopi atau non kopi gitu. Kadang orang tuh ketika kita kasih tahu apa yang memang menurut kita itu enak, kalau kitanya pinter, kitanya udah enak lah untuk ngobrol dari awal tuh pasti oh boleh Kak coba. Memang rada sulit sih untuk bisa ceria dan humble gitu untuk sama orang-orang asing ya. Iya, gue cuman kedai kopi itu karena nugas ya biasanya. Cuman gue selalu lihat story teman-teman tuh pada sekarang lagi naik dirty latte ya? Dirty, ya benar. Itu naik sama yang extreme cold itu apa sih? Gelas dingin banget. Oh iya, itu dia sama modelnya tuh kayak dirty, cuma iya masing-masing tempat kan beda SOP-nya, cara pembuatannya. Nah itu kan kalau gue yang orang luar ya, anggap lagi orang luar itu kan gue nganggap itu tren gitu. Nah kayak misalnya kayak kemarin tuh sempat kopi yang ada flavor jeruknya tuh attack tuh sama sea salt gitu lah, zaman dulu ya. Itu menurut lo dirty latte ya? Itu worth it nggak mau dicoba? Dirty worth it. Seenak itu. Apa yang bedakan dia sama apa yang mirip sama dirty latte apa? Coba. Sebenarnya dia kurang lebih tuh hampir-hampir sama latte, karena biasanya kan memang cuma fresh milk, benar-benar susu fresh yang dingin dicampur sama espresso. Cuma bedanya adalah untuk latte kan kita ada campuran es batu biasanya. Kalau untuk dirty nggak ada, jadi benar-benar susu dingin yang fresh itu langsung dituang dicampur dengan espresso yang fresh gitu. Jadi dia rasanya tuh lebih balance lah karena tanpa campuran es batu juga kan gitu. Jadi dinikmatinya harus cepat juga itu. Iya benar. Maksudnya kan kopi, susu, air, es itu kan bisa diracik jadi banyak tipe gitu loh. Gue awalnya sampai sekarang sih gue nggak terlalu ngerti soal rasa gitu. Kalau misalnya lu nih sebagai barista menjelaskan cara jelasin note rasa ke orang awam gimana sih?
Pertama yang pasti kita harus tahu dulu nih ya, apa aja yang memang ada di dalam produk kita. Kalau kita nggak tahu kan kita nggak bakal bisa ngejelasin ke customer kan. Iya. Ketika kita udah paham sama isinya, sama rasanya, barulah kita bisa ngejual. Balik lagi, kita ngejual mulut ya sebenarnya gitu loh. Karena kalau isinya ya kurang lebih bener sama ya, basicnya kopi, susu kan gitu. Paling kita campur flavor apa gitu. Itu sih sebenarnya gimana cara kita pinter-pinter ngejualnya aja. Kadang aku nanya, ini base-nya apa? Apa lagi? Robusta. Terus nih, ini ada not floris, citrusy gitu-gitu kan. Gue kan nggak ngerti ya, maksudnya pas gue coba juga nggak terlalu kerasa tuh. Bahkan sebagai orang awam, gue juga penasaran gimana cara itu tuh harus dilatih terus berarti. Iya, benar. Dari situ berarti. Dari situ. Karena kan nah, tugasnya kita sebagai barista kan gimana caranya kita kalibrasi si biji kopi ini nih sampai ngeluarin notes tersebut yang ada gitu. Jadi di dalam packaging itu biasanya dia sudah tertera notes-nya sih. Berarti Gitu. kalau misalnya kalibrasinya salah dikit aja itu bisa ngaruh ke rasa. Bener. Banget. Itulah gunanya kita kalibrasi setiap hari. Tuh. Jadi misal di dalam packagingnya memang beans ini notes-nya ada coklat, nutty gitu. Berarti ya saat kita kalibrasi rasa itu yang harus keluar. Tuh. Kalau memang kitanya juga seneng ya gitu dan suka, itu seru sih ngejalanin dunia kopi itu karena bener-bener terus-terusan, ilmunya tuh nggak ada putusnya gitu. Dari manapun kita ke tempat A, B, C pun berbagai macam ilmu itu beda-beda gitu. Dan memang kita nggak akan bisa yang namanya ngebawa apa yang kita tahu dan kita debatin gitu. Karena memang dunia kopi tuh banyak banget ilmu itu dari segi apapun tuh luas banget sih gitu. Gimana cara kita pinter menerimanya aja gitu. Seru. Barista. Jangan tanya mas. Seru. Tapi itu pertanyaan juga sih buat gue. Gak tau ya, kalau gue dulu esensi gue kopi, maksudnya esensi gue ngopi di kafe tuh gue cari filter. Ada zaman udah 2 tahun yang lalu Nyari filter? Iya, Kopi filter. jadi setiap gue pengen nongkrong, pengen ngopi, yang gue cari apa? Yang ada filternya. Karena apa? Di situ gue belajar. Gue nanya-nanya, mas ini jenisnya apa? Rasionya gimana? Cara bikinnya gimana? Itu esensi gue. Cuman zaman sekarang yang gue lihat ya, orang sebatas nongkrong itu cuma udah pesen yang sekiranya culture, dia tuh masih kira dan kebanyakan tuh banyak yang klik, gue kopi banget nih. Nah menurut lu gimana tuh? Sebenarnya kalau itu kan balik ke pribadi orang ya masing-masing gitu kan. Kalau itu kayak memang selera sih jatuhnya. Selera bukan Iya. karena FOMO atau Mungkin kalau FOMO itu sekali 2 kali lah yang memang kita kayak mau coba deh kayak orang-orang nih apa nih yang lagi rame gitu. Cuma kalau memang setelah dari kita balik lagi ke filter gitu, memang selera kita di filter gitu. Iya. Belum lagi sekarang saingan kita tuh kopi-kopi. Wah, Gimana tuh? ya pasti yang nomor 1 banget jalan pintas saja sekarang main sosial media. Itu harus aktif banget. Harus banget karena memang lewat sosial media sih tercepat tuh gitu. Kedua memang harus konsisten banget sih. Konsisten banget gitu. Apa yang udah kita jalanin tuh ya harus konsisten lah gitu. Sama yang namanya, gue tuh selalu percaya ketika kita ngejual sesuatu itu nggak mungkin gak ada yang beli. Yang namanya ada pedagang pasti ada pembeli. Gitu sih. Gimana cara kita berusahanya aja. Karena kalau dimikirin banyak saingan, wah ngapain yang ada ngedrop sendiri gitu loh. Iya sih. Iya. Karena memang saingan ya memang banyak banget gitu. Indonesia banyak. Iya. Nomor 1 kan nomor 2 sih?
kedai kopi terbanyak Iya, nomor berapa ya? Indo pokoknya iya, dia banyak banget. di dunia lah. Iya, banyak banget dia. Sebanyak itu ya gitu. Kan masing-masing tempat pasti punya rezeki masing-masing ya. Kita selalu percaya itu sih. Jadi selalu yang penting kita masih ngejalanin konsisten, berusaha, ya wes jalan aja gitu. Sebenarnya kan dari awal kita mau buka tempat kopi aja pasti kan ada hitungannya kan dari untung, rugi dan segala macamnya. Cuma memang rada merugikan sih sebenarnya. Sedikit rada merugikan. Gue pelakunya lagi. Cuma kan balik lagi sebagai pelaku usaha kan nggak mungkin kita bakal gimana gitu terhadap customer. Paling caranya adalah ketika sudah ada gelas yang kosong kita clear up. Ya begitu sih mainnya. Gitu. Jadi memang ketika ada gelas yang kotor kita clear up. Jadi kadang kan orang mungkin kalau dia masih kerja lama atau masih nugas lama tapi dengan keadaan mejanya kosong, nah rada nggak enak kan gitu. Tapi gimana pelataran kurang lebih? Ini menurut Jackie dulu deh. Iya boleh. Secara kopi mantap. Gue kaget sumpah, gue kaget. Soalnya kadang orang kan jual tempat kan banyak kan. Itu dia. Gue gak bilang tempat yang kurang ya, bukan itu. Cuma banyak yang tempatnya estetik banget, jualnya tempat bagus, kayak nonton. Pas nyobain kopinya, Kayak template aja udah nggak ada. bukan tempat lagi kurang malah. Kalau tempat ya oke lah, karena standar. Cuman ini kalau terus kalau orang yang awam salon gua dia bisa ngerasain itu enak, itu kan parah ya. Iya, iya. Bahkan di sini kopinya enak, tempat orangnya juga oke. Richard gimana? Kalau gue jujur sebelum lu nge-branding yang pelataran nama baru ini kan dulu namanya Warkop. Jujur gue kaget, gue pikir dulu lu cuma iseng-iseng aja ya kayak ya itu bukan apa lu buka tuh cuma sebatas kopi saset buat seru-seruan aja. Ternyata ketika gue pertama kali datang, wow, lu yakin jual kopi standarnya seperti di kafe dengan label lu Warkop nih. Dan harga yang warkop banget ya Chan? Harganya warkop itu iseng gitu. Iseng, bener kalau bener. Awalnya iseng ke warkop karena jadi tuh kalau warkop dulu itu sebenarnya itu kan momennya sebelum Ramadan juga ya. Jadi dulu tuh gue suka bikin hampers untuk lebaran, kopi-kopi literan. Karena kan memang kebetulan ada mesin sama grinder di rumah lah yang memang rumahan gitu buat iseng-iseng kita ngopi gitu. Terus buatlah hampers dan ternyata banyak peminatnya gitu. Terus iseng nih, aduh mau puasa nih gitu. Biasanya kan kalau puasa tuh memang rame di sini gitu. Kita pada begadang sampai sahur lah gitu. Gua warkop kali ya gitu. Dan memang dari awal tuh nggak mau yang warkop kopi sasetan karena kan menurut gue ya gue di bidang kopi bisa buat gitu, kenapa nggak disalurin sekalian gitu. Jadi ya udah gitu, nyobain dengan harganya juga nggak pakai mikir panjang kita gitu. Iya, dan kebetulan memang untungnya kita nggak ada bayar sewa kan, jadi nggak ribet lah gitu untuk cari-cari angkanya gitu. Bener, iseng bener. Warkop kopinya rasa kafe yang oke. Standar kafe loh. Standar kafe yang oke. SOP-nya juga. SOP-nya kafe loh. Basic barista ya Pak. Kita untuk ngobrolnya udah biasa. Lagi waktu itu dia tuh ngejualnya filter. Iya. Memang temanya slow bar. Slow bar. Kan gue dulu juga di rumah tuh sering stok beans buat ngefilter karena pengen ngopi sendiri di rumah, dan gue tahu harga per gram beans itu lumayan, dan gue tahu dia buka label Warkop. Gue mikir ini serius nih orang bercanda apa gimana sih? Tuh. Ya alhamdulillah waktu Warkop juga konsisten kan, kita udah berjalan mau 2 tahun juga.
Terus peminatnya juga alhamdulillah makin rame gitu. Dan kebetulan lahan pun masih ada. Jadi kita coba rombak deh gitu. Untuk kali ini kita beneran. Bukan iseng lagi kayak warkop. Kali ini kita serius. Karena memang gue juga udah nggak ngambil kerjaan di luar kan. Jadi memang di sini kita jaga di sini setiap hari. Biar gimana pun karena kan suatu tempat usaha tuh harus punya apa ya kita sebutnya tuh harus punya pelarisnya sendiri lah. Pasti di satu tempat itu ada pelarisnya gitu. Jadi kayak ya mungkin gue nganggap diri gue pelarisnya nih gitu. Jadi kayak harus ada di sini terus deh gitu. Karena berasa perbedaannya tuh ketika gue tinggal sambil kerja sama gue ada di tempat gitu. Itu beda banget. Jadi kita ambil keputusan untuk oke lah, iya kita serius di sini aja. Sejauh ini worth it gak? Apa nyesel? Worth it. Puas ya dengan pilihannya? Puas, alhamdulillah. Worth it ya? Ya. Bener sih. Tapi sebelum lu merenov ini tempat, kan lu waktu itu masih kerja dan lu buka usaha kayak gitu, lu sempat struggle nggak sih? Kayak kira-kira apa tempat yang gue bikin nih bisa jalan terus atau ya udah stuck sampai situ terus udah nggak ada atau gimana? Awalnya juga sebenarnya banyak banget tuh yang namanya kayak turun naiknya lah, isi kepala sendiri nih maksudnya. Udah gitu kebetulan kan gue kerja di tempat-tempat sebelumnya biasa megang sales tinggi ya, maksudnya coffee shop besar lah gitu. Dengan tiba-tiba gue buka warkop yang harganya segitu itu kayak aduh gitu, rada kayak iyalah gitu kayak ya? iya kayak aduh kok lama ya gitu. Aduh kok lama ya gitu. Cuma ya balik lagi sih benar. Karena gue kadang suka mikir gini kayak gue kerja bertahun-tahun di tempat orang bisa kok gitu. Dengan segala pressure-nya gitu, target dan segala macem. Masa di tempat sendiri nggak bisa? Harus bisa lah. Konsep ini masih belum full terkonsep lah. Kita masih ya nyicil lah gitu pelan-pelan. Gue pikir ini konsepnya industrial gitu. Pengen ya, cuma belum industrial banget gitu. Terus sama gue sih pengennya tuh ngadain collab lah gitu. Kita take over bareng, ketemu orang-orang gitu. Buat acara-acara kumpul. Event kali gitu. Event bener.